Pernah kepikiran nggak gimana caranya jembatan, pesawat, atau bahkan kursi yang kita duduki ini kok bisa nggak patah padahal nahan beban? Nah, jawabannya itu ada di jaringan gaya tak kasat mata yang namanya tegangan. Dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar rahasia gimana para insinyur bisa melihat dan mengelola kekuatan tersembunyi yang menyatukan dunia kita. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Setiap material yang dipakai insinyur, entah itu baja atau beton, itu terus-terusan di bawah tekanan. Pertanyaan terbesarnya adalah, dari semua gaya yang bekerja, di mana sih titik paling lemahnya? Gimana kita bisa menemukannya sebelum bencana terjadi? Coba deh lihat bilah turbin ini sebagai contoh. Ada gaya aerodinamis sama gaya sentrifugal yang bekerja dari berbagai arah, semuanya barengan. Kalau aja ada satu titik lemah di desain yang serumit ini, akibatnya bisa fatal banget. Jadi, menemukan titik itu bukan cuma penting, tapi super krusial. Dan ini risikonya kalau sampai salah hitung. Balok yang retak ini jadi pengingat visual yang kuat banget tentang apa yang terjadi kalau perhitungan kita meleset. Ini bukan sekedar latihan teori di kelas ya, ini adalah dasar dari keselamatan dan keandalan sebuah struktur. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita jawab. Gimana caranya para insinyur mengubah pola gaya yang rumit jadi satu jawaban yang jelas? Oke, ini bakal patah di sini. Ternyata, jawabannya ada pada cara kita mengubah sudut pandang. Nah, ini bagian yang paling menariknya. Ternyata tegangan di satu titik itu nilainya bukan cuma satu. Nilainya itu sepenuhnya tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Sama kayak sebuah objek bisa kelihatan beda dari sudut yang berbeda, tegangan juga begitu. Biar masalah rumit ini jadi lebih gampang diurus, para insinyur punya trik cerdas yang namanya tegangan bidang atau plane stress. Coba bayangin kita ngambil irisan yang tipis banget dari sebuah material. Nah, dengan fokus ke bidang dua dimensi ini aja, kita bisa analisis gaya-gaya utamanya, tarikan, tekanan, dan geseran, tanpa harus pusing sama kerumitan tiga dimensi. Dan disinilah inti dari transformasi tegangan. Kalau kamu ukur gaya-gaya di sumbu X dan Y yang standar, kamu bakal dapat satu set angka. Tapi, yang luar biasa, kalau kamu putar sudut pandangmu, meskipun cuma beberapa derajat, nilai gaya tarik dan gaya geser yang kamu lihat itu bakal berubah total. Jadi gimana dong cara kita ngatur semua perspektif yang bisa berubah-ubah ini? Para insinyur itu nggak main tebak-tebakan. Mereka udah mengembangkan seperangkat alat matematis yang canggih banget buat menghitung tegangan di sudut manapun dengan presisi mutlak. Ini bukan sulap ya, tapi metode yang sangat terstruktur. Mereka itu seolah-olah memotong materialnya di sudut yang mereka mau, lalu mengisolasi potongan itu, dan kemudian menerapkan hukum fisika dasar buat ngitung gaya-gaya baru yang bekerja di potongan itu. Semua metode tadi itu dirangkum dalam seperangkat persamaan yang elegan. Tinggal masukin aja 3 nilai tegangan awal dan sudut rotasi yang kamu mau, dan boom, persamaan ini langsung ngasih nilai tegangan tarik dan geser yang baru. Inilah mesin matematika di balik semua analisis ini. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Kita pakai semua alat ini bukan cuma buat iseng lihat-lihat tegangan dari sudut yang beda-beda. Tujuannya cuma satu, nemuin satu sudut yang paling penting, yaitu sudut di mana materialnya bakal patah. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Dengan kemampuan buat ngitung tegangan di sudut manapun, gimana caranya kita menemukan satu sudut itu di antara pilihan yang tak terhingga di mana tegangannya paling tinggi? Jawabannya ada di konsep yang namanya tegangan pokok atau principal stresses. Ini adalah orientasi spesial di mana material mengalami gaya tarik atau tekan yang paling maksimum. Dan yang keren, di sudut ini, tegangan geser alias gaya mengiris itu hilang, jadi nol. Ini adalah kondisi gaya tarik atau dorong yang paling murni. Selain itu, ada satu lagi nilai kritis, tegangan geser maksimum. Ini adalah gaya mengiris paling besar yang dialami material. Dan yang menakjubkan, secara geometris, sudut ini selalu, tanpa kecuali, ada di posisi 45 derajat dari sudut tegangan pokok tadi. Jadi para insinyur itu pada dasarnya berburu dua kondisi spesifik ini. Yang pertama, tarikan maksimum murni, yang sering jadi penyebab gagalnya material getas kayak beton. Yang kedua, geseran atau irisan maksimum, yang kritis banget buat material ulat seperti baja. Keduanya saling terhubung secara geometris. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua teori ini ke dunia nyata. Balik lagi ke contoh-contoh di awal tadi. Disinilah kita bakal lihat gimana matematika ini bisa memprediksi realita fisik dengan sangat akurat. Ingat balok beton yang retak tadi kan? Ternyata sudut retakannya itu bukan kebetulan sama sekali. Teori transformasi tegangan ini memprediksi dengan tepat sudut di mana gaya tarik bakal jadi maksimum. Dan materialnya pun patah persis di sepanjang garis itu. Teorinya jadi kenyataan, persis di depan mata kita. Dan ini membawa kita ke tujuan utamanya, desain yang proaktif.
Pengetahuan ini bukan cuma tentang memprediksi kapan sesuatu bakal rusak, tapi ini tentang merancang benda seperti bilah turbin biar lebih kuat, tepat di titik yang paling rentan. Ujung-ujungnya, ini menghasilkan struktur yang lebih aman, lebih ringan, dan lebih efisien. Pada akhirnya kan, para insinyur itu pakai matematika ini kayak semacam kacamata buat ngeliat gaya-gaya yang gak kasat mata. Ini jadi bikin kita mikir ya, di luar dunia teknik, kira-kira tegangan tersembunyi apa lagi? Mungkin di ekonomi, sosial, atau alam yang membentuk dunia kita dengan cara yang jarang kita sadari.